Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya dengan kita mencoba mengerjakan metode simplex dengan Excel. Sebelumnya kita buka dulu PowerPoint yang sudah saya sampaikan tadi dan kita buka Excel-nya ya. Dan nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala berdasarkan contoh yang sebelumnya ya. Jadi kita biar memudahkan kalian kita menemukan permasalahan seperti ini ya. Oke, tadi di PowerPoint saya copy yang ini. Nah, ketika kita memiliki soal seperti ini ya, ini tidak pas. Ntar saya ini kan. Di sini tadi kita ada output, ada input ya. Terus bagaimana caranya membuat fungsi tujuan? Yang pertama, fungsi tujuan adalah Z ya. Z sama dengan nilainya adalah Z tujuannya adalah memproduksi 5000 output A dan 6000 output B. Nah, kita tulis 5000 A ya tambah dengan 6000 B. Ini fungsi tujuannya. Sedangkan fungsi kendalanya adalah kita punya input K dan input L. Nah, untuk input K ini nggak boleh lebih dari ya, kalau dia maksimumkan, ini saya benarkan dulu. Kalau dia maksimumkan, maka K-nya adalah input K-nya ya. Input K-nya adalah, sorry ini harusnya tidak bentuk ini. Untuk input K, persamaannya adalah dia 4A ya. Ini fungsi kendala pertama adalah K ya. Maka K adalah 4 tambah 2B. Nah, kalau dia maksimumkan berarti dia harus kurang dari sama dengan 100. Ya, fungsi kendala yang kedua adalah tok L. Ini rumusnya adalah 3A ya. Di L-nya adalah 3A tambah 4B kurang dari sama dengan 120. 3A tambah 4B ini kurang dari sama dengan 120. Ini cara membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala ya. Jadi biar kalian memahami bagaimana caranya ya. Oke, kita lanjutkan ke metode simplex. Nanti akan saya coba buat serunut mungkin, sistematis mungkin ya, sehingga kalian benar-benar memahami. Saya ambil lagi PowerPoint-nya. Ini kita lewat. Saya pilihkan salah satu contoh saja ya, nanti sisanya kalian coba sendiri. Oke. Saya ambil ini saja ya, biar kalian nanti paham ya. Saya bisa coba saya copy satu ini, bisa apa enggak? Oke. Saya ambil ini contohnya ya. Saya ambil ini contohnya. Kita punya fungsi tujuan ya. Kalau enggak ini kita crop saja. Jadi nanti kita bisa tahu langkah-langkahnya ya. Oke, dan memudahkan saya copy lagi langkah-langkahnya. Oke, nah nanti kita ini sajalah ya.
pelan-pelan saja, biar tidak terlalu banyak. Ininya paling kita butuh rumus ini saja nih, rumus dari kolom kunci, baris kunci ya. Saya copy dulu, mana tadi ini. Nah, kita crop aja. Udah. Baris kunci, kolom kunci sudah, angka kunci sudah ya. Saya juga butuh informasi untuk menentukan ini perubahan menilai barisnya ya. Juga saya copy. Ini copy, Ctrl C, pindah ke sini. Oke, sudah. Ini saya crop aja. Udah. Ini masih terlalu besar. Sini aja ya. Setidaknya biar kita bisa satu layar saja untuk melihat rumus-rumusnya. Oke, sudah. Ini sudah bentuk satu layar. Kita punya fungsi tujuan ini ya, maksimumkan Z kurang dari 8x1 min 6x2 sama dengan 0. Fungsi pembatasnya adalah 4x1 plus 2x2 plus s1 sama dengan 60. Nah, ini sama lebih kurang, kalau dia maksimum berarti kurang sama dengan ya. Oke, saya buatkan fungsi tujuannya. Ini sudah model simplexnya ya. Ke fungsi tujuan dulu, langkah pertama adalah kita tuliskan dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala pada model programasi linear. Yang pertama adalah rumusnya, fungsi tujuannya Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Ini fungsi tujuannya. Berikutnya fungsi kendalanya adalah 4x1 tambah 2x2. Nah, karena maksimisasi, ini kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 60. Saya buat kurang dari sama dengannya seperti ini ya, karena saya biar tidak cari simbol lagi lama. Oke. Berikutnya fungsi pembatas yang kedua, 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi programasi linear, model programasi linear. Berikutnya kita buat ke dalam model simplex. Nah, jadinya seperti ini. Yang fungsi tujuan jadinya kita buat pindah semua 8x1 plus 6x2 nya ke sebelah kiri. Jadinya Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0 ya. Berikutnya fungsi pembatasnya adalah seperti ini ya. Yang kita rubah 4x1 plus 2x2 kurang dari 60 ini kita rubah dalam bentuk model simplex, jadinya 4x1 plus 2x2 plus s1 tambahkan select variable yang pertama, dan fungsi pembatas kedua juga sama ya. Oke, kalau saya mau tuliskan lagi berarti jadinya Z kurangi 8x1 kurang 6x2, hari ini biar besar semua, kurang 6x2 sama dengan 0 ya. Nah, yang kedua fungsi model simplex yang kedua adalah 4x1 tambah 2x2 tambah select variable 1 buat ke dalam bentuk persamaan sama dengan 60 ya. Dan fungsi yang kedua juga sama, 2x1 kita copy aja lah biar cepat ya.
Oke. Ya, ini kita rubah. Ini kita tambah S2. Nah, ini yang disebut dengan model simplex. Nah, langkah berikutnya adalah kita bentuk tabelnya. Tabelnya ini adalah variabel dasar. Oke, variabel dasar. Ya, sesuai dengan yang tadi kita buat. Sini adalah Z. Ya, kalau tidak yakin silahkan ikuti langkah-langkah di PowerPoint ya. Ini kita variabel dasar ya. Dari mana dulu ya? Oke, nah ini variabel dasar Z S1 S2, Z X1 S2, ada S1 S2 ada nilai kanan. Oke, kita masukkan ke Excel. Z S1 S2, sini adalah S1. Sorry, kita geser ya, harus Z dulu. Adalah Z X2 S1 S2 nilai kanan. Ini nilai kanan ya. Sorry. Nilai kanan. Nah, biar berbeda kan saya beri ini kotak saja lah ya. Mana kotakannya? Nah, ini. Nanti biar bisa kasih warna ini kita mau fill saja. Oke, kita copy ke beberapa sampai penyelesaian terakhir nih. Prediksi saya nanti ada berapa? Akan lumayan banyak ya. 4 lah. Buat seperti ini ya. Biar mudah, biar cepat saja. Nah, berikutnya adalah kita masukkan jadi model simplex ini ke dalam tabel. Sini yang pertama adalah fungsi tujuan. Ini Z sama dengan ya. Z-nya Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0. Z di sini ada nilai 1. 1Z ya. Min 8x2. Min 8. Dah. Ya. Dengan ini min x2 ya. Karena di Excel harus kalau membuat min tidak bisa sama dengan step 6 langsung ya, harus sama dengan min 6. Nah, berikutnya di sini tidak ada S1, tidak ada S2, makanya dibuat 0, ini 0. Nilai kanannya juga 0. Sudah selesai. Ya. Berikutnya, langkah yang kedua adalah masukkan versi kendalanya. Nah, ini Z, ini versi kendala pertama ini. Ya, versi kendalanya yang pertama adalah ini, 4x1, 2x2 plus x1. Di fungsi kendala tidak ada nilai Z, maka kita tulis 0. X1-nya adalah 4. X2-nya adalah 2. S1-nya adalah 1 ya. S2-nya nggak ada, karena 0. Nilai kanannya ada 60. Oke ya. Sudah. Yang untuk fungsi kendala yang kedua juga sama ini. Ini dia tidak punya nilai Z, 0. X1-nya 2. X1, X2-nya 4, S1 tidak punya nilai 1, 0, S2 ada 1, sini 48, ya, selesai 48. Ini langkah yang pertama, memasukkan model simplex ke tabel. Langkah kedua adalah kita tentukan kolom kuncinya mana. Bagaimana cara menentukan kolom kunci? Kita buat indeks. Ya. Nah, indeks itu nilai kanan pembatas, ini nilai kanan pembatas dibagi dengan nilai kolom kunci F pembatas. Nah, sebelum ke indeks, kita tentukan nilai kolom kunci pembatasnya dulu. Berapa? Nah, nilai kolom kunci itu adalah nilai fungsi tujuan di sini ya, yang paling negatif. Ini min 8 ya, maka kita tandain yang agak ini ya. Oke,
kurang tebal. Nah, ini adalah kolom kunci pembatas, kolom kuncinya. Nah, kita baru kolom kunci, belum menemukan baris kuncinya. Sebelum menemukan baris kunci, kita tentukan nilai indeksnya. Dan nilai indeks itu adalah nilai kanan bagi dengan ini kolom kuncinya. Ya, jadi kita buat sama dengan 0 bagi dengan 8. Oke. Kita tinggal tarik. Ya, yang 0 kita tidak anggap. Baris kunci adalah nilai indeks yang terkecil, positif ya. Adalah ini baris kuncinya. Nah, sudah. Nah, setelah kolom kunci dan baris kunci ketemu, kita berikutnya ketemu angka kunci. Angka kuncinya adalah 4. Kita tanda lagi nih. Nah, 4. Ya, sudah. Oke. Berikutnya adalah kita cari nilai baris kunci baru. Nilai barisnya kan ini tadi. Ya. Nah, maka kita tentukan nilai baris kunci barunya seperti apa. Ya. Nilai baris kunci baru itu adalah nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kuncinya. Ya, jadi kita rubah dulu ini jadi X1. Karena baris kuncinya ada di sini ya. Rumusnya tadi nilai baris kunci lama yang ini dibagi dengan angka kuncinya. Angka kuncinya adalah 4. Karena sama dengan ini dibagi dengan 4. Udah ketemu 0, kita tarik. Dah beres ya, beres, sudah selesai. Tinggal kita buat baris yang lainnya. Ini rumusnya baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali dengan angka kunci baris yang bersangkutan. Jadi baris lama kita tentukan dulu misalnya S2 ya. Ini baris lama dikurangi dengan nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci yang baris yang bersangkutan. Ya. Oke. Jadi rumusnya ini kita buat sama dengan baris lama di 0 ya. Kurangi dengan kurung karena ini perkalian nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru adalah ini ya. Dikali dengan nilai baris kunci angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Sini berapa? Saya lupa 2 atau 4 ya. Oke, kita cek PowerPoint-nya saja. Nah, saya juga lupa. Oke, ini sudah angka kunci dapat ya. Ini 000 ya, 3. Angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Oke. Ini dikali dengan angka kunci ini ya. Angka kolom kunci. Angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Di sini 2 ya. Ini kan 4 2. Ini 2 ya. Kali dengan 2. Sudah, enter. Kita tarik. Berubah tidak? Sepertinya berbeda ya. Oh, sama. Sudah ketemu ya. Ini ketemunya. Oke. Saya ulangi lagi. Rumusnya tadi nilai baris yang lain ada baris lama. Ini baris lama dikurangi dengan nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru adalah yang ini dikali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Ini 2. Nah, yang Z juga sama. Jadi kita buat ini sama dengan baris lama. Baris lama adalah ini, Z ini kurangi dengan kurung ya,
baris kunci baru. Baris kunci barunya adalah ini dikali dengan kolom kunci yang bersangkutan kali min 8. Bisa nggak langsung min 8 ya? Oke, ini 1. Kita tarik. Sama tidak ya? Kita coba. Nah, sama ya. Oke, ketemu. Seperti ini. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena kenapa di sini masih ada variabel negatif. Nah, ini kita buat jadi sebagai kolom kunci ya, kolom kunci. Oke, nah tinggal kita cari baris kunci kita buat indeks. Nah, indeks itu adalah nilai kanan sama dengan nilai kanan dengan ini kolom kuncinya. Ntar 60. Nah, sudah ya. Nah, berikutnya baris kunci adalah nilai indeks yang positif paling kecil. Nah, ini terkecil tapi positif. 6 sama 30, ini kan negatif, nggak diperhitungkan. Maka ini adalah nilai baris kuncinya. Nah ya, baris kuncinya di sini. Langkahnya, maka ini kita dapatkan angka 3 sebagai angka kunci. Nah, langkahnya sama. Jadi ini sudah jadi X1 ya. 1. Kita buat X2. Nah, ini kita buat baris baru. Baris baru adalah ya, baris kunci mana? Baris kunci baru, nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Maka yang lamanya adalah ini ya. Sama dengan baris kunci lama ini dibagi dengan angka kuncinya 3. Oke, udah kita tarik ke kanan. Udah selesai. Nah, berikutnya bikin baris kunci baris baru lagi untuk yang ini, 2 variabel Z sama X1. Ke X1 dulu. Rumusnya adalah baris lama, X1 baris lamanya ini dikurangi dengan baris baru dikali dengan angka kunci bersangkutan. Di sini 3 ya, 0,5. Oke, 0,5. Kita tarik. Nah, sudah. Z juga sama. Z-nya adalah ini sama dengan baris lama kurangi dengan baris barunya tadi ini kali dengan angka kunci kolom yang bersangkutan kali min 2. 1. Oke. Sorry, kurang sedikit. Udah ya, ini sudah tidak ada negatif lagi di variabel ini, maka sudah selesai. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita tandain ini ya, 1 ini, sorry, kurang sedikit. Berapakah nilai Z yang optimum? Nilai Z yang optimum adalah ketika X1-nya sama dengan 12 dan X2-nya sama dengan 6 dengan nilai Z sebesar 132. Ya, kita cek di PowerPoint-nya. Nah, ini X1-nya 12, X2-nya 6 dengan Z maksimum 132. Karena tadi dalam bentuk ribuan jadi 132.000 ya. Ini sudah selesai. Maka tabel yang ini kita tidak butuhkan ya. Kita bisa dilihat saja. Tapi untuk jaga-jaga makanya saya buat banyak, barangkali tidak cukup ya. Ini sudah ketemu jawabannya. Silakan nanti untuk ini
soal kalian ya, yang tadi contoh yang harus kalian kerjakan menggunakan Excel saja biar mudah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.